Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto sudah main buka-bukaan soal file bagaimana kebobrokan seorang Mulyono yang kemudian kabarnya ya yang disimpan kepada Ibu Koni. Akhirnya ya terungkap juga begitu kan. Walaupun secara tidak langsung karena ini adalah merupakan pengakuan dari Hasto ya. Pengakuan-pengakuan yang terjadi selama ini yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Dan sebagainya begitu kan. Maka kemudian kalau dijadikan sebagai fakta persidangan, sebenarnya ini tidak bisa. Nihil, ya. Apa yang disampaikan Hasto ini nihil. Kenapa kok nihil, Bang? Karena dalam hukum yang namanya pengakuan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Artinya apakah omon-omon? Tentu tidak, begitu kan. Ini hanya sebagai pengakuan saja. Perlu ada bukti-bukti secara autentik begitu kan ya untuk ya di persidangan kalau mau melaporkan. Artinya ibaratnya Hasto ini sudah punya senjata, sudah punya peluru, tapi pelurunya itu tidak digunakan sebaik mungkin. Ya tidak kena pada sasaran. Akhirnya apa? Akhirnya ya para buzzer-buzzer dari PDIP, buzzer-buzzer Jokowi begitu kan, yang saat ini saling saling singgah sana sini begitu kan ya, saling singgung masalah pernyataan Hasto dan sebagainya. Ya sebagai saya pribadi sejak oposisi sejak dulu begitu kan, hanya mengamati doang. Kalau bisa adili saja sama Jokowi, periksa saja begitu. Tapi untuk memeriksa Jokowi itu harus ada bukti. Nah, ini yang akan terjadi begitu kan. Kita ulas tuntas. Kita lihat saja realitasnya, bahwa permasalahan-permasalahan seperti apa yang disampaikan Hasto dalam beberapa video, kalau ini sebuah file dan dokumen, okelah tidak ada masalah. Dan ini adalah sebagai pengakuan dari Hasto. Dan pengakuan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Hanya bersifat asumsi, sehingga walaupun itu kenyataannya, itu sama pengadilan pada akhirnya dianggap sebagai asumsi. Ini saya lihat realitasnya begitu kan. Makanya Jokowi berani mengatakan, silahkan kalau ada bukti laporkan. Justru Jokowi menantang Hasto di situ. Lantas bagaimana dengan soal-soal yang kemudian terjadi bahwa Hasto ditahan? Ya, karena memang sudah ada bukti yang kuat ya dan di situ ya ada juga pengakuan dan bukti-bukti yang ada. Nah, inilah yang kita lihat bahwa Hasto kalau ditahan begitu kan, ya mungkin tidak akan lama mereka akan keluar. Saya meyakini betul begitu kalau ya saling buka-bukaan, seharusnya Jokowi itu diperiksa, diadili begitu kan, ya. Walaupun bukti itu masih belum ada, ya untuk mempertanyakan apakah benar seperti itu. Ya, apa yang disampaikan Hasto memang benar, nyata, tapi bersifat pengakuan, bukan sebagai bukti. Bukti itu bersifat rekaman, bersifat CCTV, bersifat ada kalau penganiayaan, ada luka, begitu kan. Itu bukti, begitu kan. Tapi kalau pengakuan itu tidak bisa. Makanya ini Hasto untuk mengadili Jokowi begitu kan, saya kira agak nihil juga ya. Apalagi Prabowo teriak-teriak hidup Jokowi begitu. Makanya kronologi yang sebenarnya begitu dibalik terciptanya undang-undang pelemahan KPK
APBN yang digunakan untuk melemahkan KPK itu kabarnya begitu kan, ya nggak tahu apakah benar atau tidak, sebesar 3 juta US dollar. Bayangkan, itu sekitar 50 miliar lah ya. Uangnya siapa? Ya nggak tahu, wallahu alam. Maka ini muncul begitu kan, pernyataan-pernyataan seperti ini satu persatu begitu. Maka Hasto ini sampai hari ini sudah ditahan, dan kemudian publik mempertanyakan masalah soal-soal Jokowi mau diadili dan sebagainya ini. Hasto setiap mempertanggungjawabkan pernyataan secara hukum, secara politik, dan bersumpah atas nama Tuhannya. Mulai dari pelemahan KPK yang dilakukan oleh Jokowi, revisi undang-undang KPK sebelum pilkada serentak, bahkan perlu dana 3 juta dolar setara 49 miliar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Apakah benar seperti itu? Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Hasto itu tahu bahwa ada pelemahan KPK, ada uang sebesar 3 juta US dollar, kenapa tidak bersuara sejak dulu begitu kan? Itu yang mesti dipertanyakan. Maka benar apa yang disampaikan Novel Baswedan, apakah PDIP juga terlibat di dalamnya sebagai menggogolkan bagaimana pelemahan KPK? Karena pada waktu itu ya PDIP juga mendukung Jokowi 2014-2019. Nah, inilah yang kemudian Hasto mengatakan, ya saya tidak membela siapa-siapa, cuma meluruskan bagaimana ya pernyataan Hasto ini. Apakah Hasto mengatakan ketika ada jeleknya kok PDIP yang dibawa-bawa? Sedangkan kalau ada keberhasilannya kok Jokowi yang kemudian dipuja-puji. Nah, ini yang kita harus berpikir ulang, bahwa apakah sebuah partai ya sedang berkuasa dulu begitu kan ya. Nampaknya kalau ada kritikan sana sini dari oposisi justru dibela oleh PDIP. Makanya tidak heran begitu sekarang ini cakar-cakaran. Cakar-cakaran masalah soal ya bagaimana soal apa yang dari pernyataan Hasto ini begitu kan ya. Bahkan dari awal udah nggak yakin kalau pengesahan RUU yang meleset seperti ya di DPR tanpa isi. Yang tanpa isinya duit buat disiram agar segera dieksekusi. Nah itu kan yang mesti dipertanyakan. Makanya saling buka-bukaan begitu bagaimana kebobrokan seorang Mulyono ya. Lalu kemudian dulu bagaimana oposisi ketika mengkritik begitu terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Ya justru oposisi yang disalahkan. Dan sekarang ya kita lihat saja apakah Hasto ini cari pembelaan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas secara logika masyarakat ini sekarang ini tidak bodoh ya. Ngeri di situ. Makanya saya kira ini yang mestinya begitu, yang mestinya apa yang kemudian dilakukan oleh Hasto ini ya, bagi kami ya, asumsi kami ya, pendapat kami adalah ya kita jalannya aja proses itu begitu kan ya. Kalau ada yang kemudian ada keterlibatan Jokowi, bagaimana seorang Jokowi memimpin dulu begitu kan atas dirinya, atas kong kali kong sana sini, ya ungkapkan dalam fakta itu. Nah ini baru bisa begitu kan, seperti Hasto misalnya. Hasto ini kan ada ungkapan begitu dari mantan komisioner, ada yang kemudian mengatakan terlibat, ada yang tidak. Tapi bukti dalam percakapan itu ya bahwa bagaimana HP Harun Masiku ya harus direndam ke air. Nah itu yang ya kemudian menjadi alat bukti kuat ya, sehingga walaupun belum merugikan uang negara, pada kenyataannya itu dijadikan sebagai alat bukti. Berbeda ketika ada pengakuan begitu kan ya. Memang ada pengakuan ya walaupun secara nyata dan fakta, tapi di persidangan itu ya kata Hotman Paris bisa saja dianggap omon-omon doang begitu. Ini yang menjadi bukti yang kuat begitu kan ya. Sebenarnya walaupun kenyataan harus ada bukti ya bersifat rekaman dan sebagainya. Beredar video Hasto buka-bukaan ya kartu beberkan Jokowi titip revisi undang-undang KPK untuk amankan Gibran. Nah, makanya dengan adanya revisi undang-undang itu membutuhkan uang sebesar setara 49 miliar lah begitu kan. Uangnya siapa? Wallahu a'lam. Maka apa yang kemudian diungkapkan oleh Hasto, jika revisi undang-undang tersebut sengaja dilakukan oleh Presiden Jokowi, bahkan kala itu untuk melemahkan KPK agar tak mengusik anaknya dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang akan maju menjadi wali kota di Pilkada 2020. Nah, sebelum itu memang masih belum begitu kan ya. Gibran mau menjadi calon, terus kemudian Bobi masih mau menjadi calon. Kalau toh pada hakikatnya seorang Jokowi meminta seperti itu, kenapa
Partai PDIP begitu kan ya, kok memberikan izin dan memberikan surat rekomendasi kepada Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau sudah toh itu akibatnya adalah ada dinasti politik, takut ada sangkut pautnya dengan korupsi, yang diseret-seret pasti adalah Bobi dan Gibran. Kenapa ada rekomendasi dari di partai PDIP untuk menjadi wali kota ya? Ini kan agak lucu juga pernyataan Hasto kalau ditelusuri secara dalam. Makanya tidak heran begitu kan, pembelaan yang sangat luar biasa. Saya kan tidak membela siapa-siapa, cuma ingin meluruskan bagaimana yang terjadi fakta yang kemudian kalau dibawa ke persidangan. Maka pengakuan Hasto ini sangat nihil. Ya, sangat nihil. Ya iya, karena ini bukan bersifat bukti, tapi bersifat hanya pengakuan. Pengakuan bisa jadi alat bukti jika terdapat bukti-bukti secara autentik. Itu saja fakta-fakta di persidangan begitu pada akhirnya. Ya makanya Jokowi agak tertawa lepas ketika mengatakan bahwa ya silahkan kalau mengadili saya, silahkan, ada bukti apa dengan itu kan. Seandainya pada waktu itu begitu kan ya, seandainya pada waktu itu direkam oleh Hasto dan itulah sebagai bukti ya. Kira-kira seperti itu logikanya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.